Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai teman pemilih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara podcast Tasik, Tok Asik seputar informasi kepemiluan. Alhamdulillah pada hari ini sudah kedatangan narasumber dari program Keluarga Harapan, yakni beliau ini sebagai Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan. Selamat siang Bapak Rijal. Siang memeh pagi gitu. Siang ya Pak ya. Pada hari ini kita akan podcast meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui PKH nih Pak. Siap. Sebelum ke tema tersebut kita perkenalan dulu mungkin ya Pak ya. Siap. Oke, tadi namanya sudah jelas ya, Pak Rijal Maulana. Rijal Maula ya? Rijal Maula Tanpana. Oh iya, Pak Rijal Maula ya, dari Pak Rijal Maula. Mungkin Bapak boleh perkenalkan dulu ya. Siap. Maka silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Rijal Maula Tanpana itu kami kebetulan lebih tepatnya mungkin kalau tadi Bu Dera menyebutkan koordinator PKH, nah lebih tepatnya hari ini November memang koordinator karena gitu. Terdapat beberapa setelah ASN itu ada perombakan struktur gitu. Jadi penyebutannya agak berbeda, nanti ada ketua tim istilahnya. Tapi ini masih kena koordinator. Nah itu alhamdulillah kami dipercaya ke sini. Kemudian terima kasih juga Bu Dera yang telah mengundang kami di acara podcast kali ini karena memang sebuah istimewa lah kira-kira kami dapat berkunjung ke KPU ini karena saya yakin KPU itu kan produknya itu kalau makanan itu kan ada produk kerupuk dan sebagainya. KPU kan luar biasa produknya itu wali kota, gubernur, presiden gitu produknya. Sungguh kehormatan bagi kamu untuk bisa hadir di sini. Nah, itu Pak Inten, kami juga alhamdulillah dari 2013 semenjak PKH hadir di Kota Tasikmalaya, kebetulan kami juga sudah menjadi pendamping. Baru di tahun 2019 kami diamanahi sebagai koordinator PKH Kota. Mungkin itu sepintas. Oke, ya terima kasih Pak. Berarti PKH itu dari 2013 ya Pak ya. Kebetulan saya juga pernah ya Pak. Sepertinya saya juga kenal sama Ibu. Oke Pak. Nah sebelum lanjut nih Pak ya, ini program Keluarga Harapan dan KPU ini ya sebenarnya ada apa sih hubungannya atau kolaborasi apa sih dengan KPU? Nah sebelum ke sana mungkin Pak boleh dijelaskan dulu PKH itu apa sih gitu? Mungkin orang-orang belum pada tahu ya. Boleh dijelaskan dulu Pak. Ya Bu Dara benar sekali karena PKH itu kalau di sisi bansos memang terkenal, tapi di sisi yang level menengah ke atas itu hampir sama dengan PHK gitu. Jadi seolah-olah PHK di PKH itu. Tapi PKH itu memang bagian dari program pemerintah berkaitan dengan bansos sosial bersyarat. Nah ini PKH itu merupakan program bantuan sosial bersyarat di mana memang syaratnya itu pertama yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan rentan. Itu sesuai dengan Juknis KPKH tahun 2025. Namun ada lebihnya lagi syaratnya berbeda dengan bansos-bansos lainnya seperti BPNT, sembako, kemudian kemarin Bapanas. Nah PKH ini lebih ada persyaratan tentang komponennya. Yang pertama ada komponen kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian kesos. Di mana kalau memang komponen layanan pendidikan ya SD, SMP, SMA itu tercover oleh PKH. Kemudian di mana kesehatan ya harus ke Posyandu, kemudian kesos juga harus ke Pospindu. Nah itu mungkin syarat-syaratnya. Karena jadi memang PKH ini bantuan yang tidak cuma-cuma gitu Bu Dera. Jadi bantuan yang memang harus ada syaratnya. Ya. Biasanya Pak bantuannya ini untuk siapa ya Pak ya? Anggota PKH-nya itu siapa gitu Pak? Nah untuk bantuan itu sebenarnya seperti yang tadi disebutkan, ibu-ibu sebenarnya Bu ya. Ibu-ibu itu bantuannya sebenarnya bukan untuk ibu-ibunya, tapi untuk komponen tersebut. Hanya memang pengelolanya adalah ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu?
Kalau ke bapak-bapak itu biasanya, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak. Biasanya bansosnya setelah mendapat uang bisa jadi setengahnya buat rokok dan lain sebagainya. Makanya ini untuk mendidik di PKH itu yang pengelolanya adalah ibu-ibu. Sasarannya itu. Nah, berarti kalau dengan KPU ini bisa ya menjadi kelompok strategis ya kita untuk sosialisasi pendidikan pemilih di segmen perempuan ya Pak ya? Saya yakin bisa Bu Der, karena memang di PKH itu kan ada pendampingan ya, pendampingan terutama ada pendamping PKH-nya yang mana setiap bulan itu pendamping PKH wajib untuk melakukan sosialisasi, baik itu memberikan modul kesehatan, modul pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas. Nah, makanya PKH itu memang tujuan pokoknya itu bukan hanya sekedar bansosnya, akan tetapi perubahan mindset masyarakat yang prasejahtera, kalau istilah kami itu kalau secara kasar makin miskin lah gitu kira-kira, prasejahtera menjadi memang produktif gitu. Nah, ini kan tagline Kementerian itu berbeda. Jadi hari ini itu bansos sementara, berdaya selamanya. Artinya bansos itu hanya sementara saja gitu, hanya ngelewat lah gitu kira-kira. Tuh. Oke Pak, berarti kalau begitu memang PKH ini adalah program yang bukan cuma-cuma memberi bantuan ya Pak ya, tapi memang ada syarat-syarat yang lain. Nah, kalau tadi Pak ada pendamping ya Pak ya, di Kota Tasikmalaya sendiri pendampingnya ada berapa Pak? Pendamping itu hari ini ada 145 yang tersebar di seluruh Kota Tasikmalaya. Tergantung memang jumlahnya, misalnya kalau KPM di Kawalu itu banyak ya, pendampingnya bertambah. Itu tergantung rasio dampingan. KPM-nya berapa Pak? KPM hari ini karena dinamis ya Bu Der ya. Hari ini itu dinamis, di data itu dinamis. Data terakhir yang kami dapatkan itu sekarang itu ada 62.813 tepat. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. 62.000 luar biasa nih. Kalau ini dijadikan untuk sosialisasi ya Pak ya. KPU ya maksudnya. Oke, sosialisasi pendidikan pemilih ya untuk masyarakat gitu. Luar biasa Pak. Akan membantu kami nih Pak ya. Sama-sama membantu negara gitu kira-kira. Berarti Pak bisa ya nanti kalau pendampingnya menjadi agen demokrasi gitu Pak, untuk bisa menyampaikan terkait dengan kepemiluan gitu nanti di KPM PKH ya. Betul Ibu, karena memang ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa segmennya kan ibu-ibu. Ketika jumlah 62.000 ini biasanya kan ibu-ibu paling celemeng ya, karena bibirnya dua mungkin ya, lebih celemeng, lebih bisa menyampaikan ke keluarganya. Rata-rata kan kalau bapak-bapak biasanya bekerja, kalau ibu-ibu kan di rumah. Di rumah kan dengan anaknya minimal ada 2 atau 3 itu bisa menyampaikan. Kalau untuk pemilih pemula misalnya, itu kan bisa melalui ibu-ibunya. Itu lebih efektif saya kira untuk untuk sosialisasi di ranah KPU atau kerjasama dengan PKH ini. Luar biasa ya, berarti memang ini selain dari segmen perempuan ya Pak, berarti ini bisa berbasis keluarga ya. Iya, betul. Jadi ketika nanti kita menyampaikan informasi tentang kepemiluan, tentang menjadi pemilih cerdas atau apa gitu ya Pak ya, itu bisa disampaikan kepada anaknya, suaminya, ataupun bisa saudara-saudaranya, tetangganya. Oh, luar biasa berarti ya program ini. Itu Pak, kalau pertemuan seperti itu dilakukan setiap 1 bulan 1 kali atau 1 minggu 1 kali atau bagaimana Pak? Wajibnya memang 1 bulan sekali. Nah, ini yang secara rutin oleh pendamping sosial dan mungkin sudah terbiasa juga dengan pertemuan kelompok seperti P2K2 ini. Karena itu bagian dari kewajiban. Dan ini kan tugas fungsi pendamping sosial memang seperti itu, pendampingan. Bagaimana bisa merubah mindset KPM dari yang tadinya suka meminta sekarang jadi memberi, kalau memang pertemuannya juga tidak rutin, semacam sekolahnya lah gitu Bu Der, untuk perubahan mindset. Nah, ini memang tadi disebutkan bahwa ini adalah modal sosial yang memang berharga untuk produk pendidikan gitu lah. Pendidikan pemilih utamanya tadi seperti yang kita sampaikan, ingin menjadi pemilih yang cerdas dan lain sebagainya. Iya, berarti bisa juga nanti dimasukkan kayak seperti jangan memilih hanya dengan uang 50.000 seperti itu ya, bisa merubah mindset kayak gitu ya Pak ya. Iya. Jadi yang diharapkan tadi Bu Dera terkait dengan agen literasi demokrasi kalau saya sebutkan itu kaitan dengan pendamping, itu memang kami memang sangat siap juga sebenarnya. Bukan hente ya, Sunda ya, istilahnya Sunda ya, campur ya. Gak apa-apa, santai aja. Jadi istilahnya kan mereka sudah terbiasa dengan pendekatan partisipatifnya, kemudian bisa memahami konteks lokalnya, tinggal memang kalau memang ingin dijadikan agen
literasi demokrasi oleh KPU bekerja sama dengan pendamping PKH, tinggal memang diberi pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan segmen apa nih KPU yang memang harus disampaikan hari ini. Oh, gitu. Karena kalau memang dadakan-dadakan biasanya itu kan baroho ya orang kita itu. Ketika hadir kemudian bubar ya poho gitu. Beda halnya dengan yang tiap bulan pendampingan dan lain sebagainya, seperti yang beberapa kali mungkin dengan KPU juga dengan Budara juga pernah ke lapangan untuk melakukan sosialisasi di P2K2. Jadi saya yakin itu bisa lebih matching lah, lebih bisa lebih kena ke masyarakat karena langsung gitu. Iya betul Pak. Itu Pak kalau pendamping biasanya mendampinginya berapa? Dari tadi 62.000 ya, satu kota itu 62.000. Nah, kemudian untuk satu pendamping ini Pak, biasanya mereka berapa yang ini ya? Kalau yang kami mappingkan hari ini tuh minimal mereka, karena dinamis itu, data itu dinamis, minimal itu sekitar 450-an per satu pendamping, itu mereka harus mendampingi seperti itu. Nah, ada satu kasus yang memang karena di kita itu kan diambil oleh bukan diambil ya, ditugaskan ke SR beberapa pendamping, itu sampai satu pendamping itu hampir nyampe 1.100 lebih. Wow. Dampingannya itu capainya luar biasa, saya yakin itu. Itu untuk setiap dampingan di KPM PKH. KPM itu keluarga penerima manfaat. Alhamdulillah ya Pak, sekarang sudah P3K ya? Alhamdulillah. Tapi ditambah juga dengan beban yang memang sedikit berat, tapi integral lah mungkin. Iya, mungkin Pak harapan kita nih bisa berkolaborasi ya Pak ya. Semoga kan dengan kolaborasi yang baik ini gitu ya, bisa kerjasama dengan baik ini, bisa menciptakan demokrasi yang lebih baik ya. Nanti di 2029 nih Pak, kita kan akan menjelang pemilu lagi. Nah kemarin juga saya ikut ke lapangan ya Pak ya, ikut ke lapangan untuk sosialisasi. Saya mencoba sosialisasi dulu lah ya Pak, mungkin perlahan. Nostalgia dulu P2K2 ya Bu ya. Nah memang ternyata ada masyarakat yang dia tidak mengetahui gitu ya. Mohon maaf mungkin nggak, calonnya juga nggak tahu atau apa. Nah mungkin ada seperti itulah. Oh ada yang ngasih 50.000 ya nggak apa-apa. Ada yang seperti itu, tidak karena tidak diberikan pemahaman mungkin, jadi mereka belum tahu. Nah kalau menurut saya kemarin tuh wah cocok banget ini gitu ya, ketika bisa menyadarkan masyarakat atau mungkin bisa memberikan sedikit pengalaman atau ilmu gitu ya untuk mereka agar tidak memilih sembarangan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Pak, ketika sudah memulai tahapan menjelang pemilu nanti, pendamping bisa menjadi agen ya Pak, membantu kami dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih gitu. Nah, harapan Bapak nih Pak untuk pemilu nanti, mungkin Pak bagaimana Pak? Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Dara, memang kami juga ingin berkolaborasi dengan KPUT. Karena tugas pokok kami merubah mindset, sehingga untuk perubahan mindset itu tidak hanya berkaitan dengan bansos mungkin. Nah kami berusaha memang pendekatan dengan KPM itu secara humanis dan dialog gitu kira-kira. Dan bagaimana bisa-bisanya PK itu bisa merubah persepsi bahwa anggapan pemilu tidak penting itu tidak benar gitu kira-kira. Nah ini juga PR kita bersama. Nah ketika masyarakat melihat bahwa suara mereka berpengaruh pada kebijakan sosial seperti PKH contohnya, mereka akan mungkin lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Contoh hal sederhana lah, ketika perubahan menteri misalnya, seperti tadi di awal kita bicara di sebelum podcast ini, memang perubahan menteri itu merupakan perubahan kebijakan juga. Contoh hal sederhana, kita kembali lagi bahwa KPM PKH dibatasi hanya 5 tahun. Kemudian hari ini Perkom diaktifkan kembali. Itu kan sebenarnya kaitan dengan perubahan pimpinan, sedangkan perubahan pimpinan juga mau tidak mau pasti perubahan dari presiden juga. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat mulai berangsur-angsur bisa merubah mindsetnya bahwa keterlibatan mereka berpartisipasi di pemilu itu bisa mempengaruhi dirinya sendiri, terutama kaitan dengan bansos PKH-nya atau kebijakan sosial lainnya. Nah itu, dan harapan kami memang pemilu itu lebih ke depan bisa lebih berkualitas, menjadi mesin penggerak untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya hajar ritual politik 5 tahunan lah, seperti yang walaupun tidak gitu juga mungkin, tapi di beberapa mindset tuh seperti halnya ritual 5 tahunan. Ini kami harapkan tidak seperti itu, mulai dari, karena mindset kami itu berhubung kami di pemberdayaan, maka mindset tentang KPU juga melakukan pendekatan itu, pendayaan PKH misalnya.
masyarakat tidak lagi hanya sekedar mencoblos, tapi memilih dengan kesadaran. Dengan yang saya sebutkan tadi, ketika kita mencoblos yang tidak tepat, bisa jadi akan berpengaruh terhadap bansosnya. Namun itu bisa tersadarkan. Dan mungkin ya intinya pemilu masa depan itu harus menjadi pesta demokrasi yang sifatnya substansif, di mana setiap suara, termasuk suara penerima PKH, walaupun mereka kapasitasnya terbatas, mungkin itu memiliki bobot yang sama dalam menentukan arah bangsa terutamanya. Nah, kualitas pemilih itu kan bukan diukur hanya dari teknis pelaksanaan saja, termasuk tadi dari sejauh mana mungkin keterlibatan kami juga dalam mengawal masyarakat supaya ngeh bahwa milih itu wajib nih gitu untuk perubahan Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, kemudian juga menyadarkan masyarakat bahwa dengan memilih itu bisa mengangkat harkat hidup rakyat banyak gitu. Kalau memang milihnya tepat, gitu. Mudah-mudahan tersadarkan. Itu mungkin benar. Iya, berarti ini sangat membantu negara ya. Mudah-mudahan kan jadi ASN gitu ya. Oke, Bapak, berarti memang kolaborasi dan kerjasama ini sangat bagus ya Pak kalau dilaksanakan dengan baik ya Pak ya, karena kami juga mungkin dari KPU kami juga membutuhkan masyarakat gitu ya untuk dan mungkin pendamping untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kepemiluan seperti itu gitu. Mungkin juga pendamping juga akan nggak keberatan kan Pak ya kalau Insya Allah tidak akan keberatan. Yang justru keberatan itu rata-rata pendamping itu disuruh nyosialisasikan calon ini nih. Nah, itu kan melanggar kode etik gitu. Rata-rata itu agak sulit. Nah, kalau untuk dengan KPU bersama-sama lah memajukan negara, bagaimana menjadi pemilih cerdas, mencerdaskan juga para pemilih khususnya untuk KPM PKH. Kan lumayan juga nih 62.000 minimal kan basisnya keluarga, minimal 3 aja per keluarga kali 3 kan sudah pemilih berapa sekarang ya? Banyak ya pemilih gitu. Iya, banyak Pak. Iya, alhamdulillah berarti ya memang mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Terima kasih Pak Rijal. Kemarin juga sudah memberikan ruang ya kepada saya untuk bisa bersosialisasi gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga kita terus bekerja sama ya Pak ya. Amin. Ya, mungkin itu saja ya Pak Rijal. Terima kasih atas kedatangannya. Sangat luar biasa sekali Pak. Ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan masyarakat juga atau teman pemilih juga mengetahui bahwa kita akan melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi di Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Mungkin podcast kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.